Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai kasus dengan judul High Rich Daycare Expanding the Business. Nah, seperti kita ketahui, daycare merupakan lembaga penitipan anak yang dapat menggantikan peran orang tua dalam merawat dan mengasuh anak ketika orang tua sedang bekerja atau tidak berada di dalam rumah. Dalam lembaga ini, kita dapat melatih anak untuk lebih mandiri dan belajar bersosialisasi lebih baik terhadap lingkungan sekitar yang ditunjang dengan berbagai fasilitas dan kegiatan guna mendukung perkembangan anak. Untuk lebih jelasnya lagi seputar daycare dalam kasus ini, kita akan diskusi bersama teman-teman di sini. Nah, teman-teman, menurut kalian apa hal menarik yang dapat ditemui dalam kasus ini? Ada satu hal menarik yang akan kami angkat dalam studi kasus ini, yaitu dilemanya seorang wanita yang kebingungan memilih antara karirnya atau merawat sang buah hati di rumah. Menjadi wanita karir tentu merupakan idaman semua wanita di dunia. Siapa sih yang gak mau jadi wanita karir, ya kan? Namun, seorang wanita karir, apalagi yang sudah berkeluarga, memiliki pilihan yang cukup rumit, yaitu antara mereka tetap bertahan memprioritaskan pekerjaannya atau mau tidak mau harus meninggalkan karir mereka demi menjaga sang buah hati di rumah. Ya, tentu pilihan untuk membiarkan orang tua merawat sang buah hati adalah salah satu jalan keluar bagi seorang ibu yang ingin menjaga karirnya. Namun, masalahnya kan tidak semua orang tua dapat merawat anak-anak mereka dalam waktu luang yang bersamaan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, kasus ini pun kami sangkut pautkan dengan Bulog yang merupakan salah satu lembaga logistik di Indonesia, di mana karyawan Bulog harus senang dengan ketersediaan fasilitas penitipan anak di tempat kerja mereka. Tentu, ini adalah sebuah solusi praktis terhadap dilema klasik ibu yang harus memilih antara karir atau sang buah hati. Dengan ketersediaan fasilitas penitipan anak di gedung yang sama, para karyawan yang telah memiliki anak tidak perlu pusing antara karir atau merawat anaknya. High Rich Premium Daycare merupakan kasus yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan namanya, High Rich Premium merupakan salah satu daycare bertarif mahal karena biayanya yang selangit. Namun demikian, tidak sedikit pula para bunda yang menggunakan jasa daycare ini untuk menitipkan anaknya. Ya, karena High Rich ini memiliki konsep sebagai daycare yang sangat mengedepankan pertumbuhan sang anak. Artinya, bukan hanya taman bermain saja loh, tetapi sang anak dapat bertumbuh, berkembang dengan baik melalui High Rich Premium Daycare ini. Oke, kita telah mendengar hal yang menarik yang dapat ditemui dalam kasus ini. Selanjutnya, menurut teman-teman, hal positif dan negatif apa yang bisa kalian temui seputar kasus ini? Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa High Rich Daycare ini adalah salah satu daycare premium dengan kualitas terbaik di Jakarta. Tentunya daycare ini memiliki fasilitas yang lengkap sehingga orang tua itu akan merasa aman menitipkan anak-anak mereka di daycare ini. Tidak hanya itu, program-program yang ditawarkan sangat beragam dan tentunya edukatif. Daycare ini terbilang premium karena lokasinya yang sangat strategis dengan daerah perkantoran, itu pertama. Yang kedua, karena fasilitasnya yang lengkap, dengan pengasuh yang profesional, bersertifikat, sudah terlatih. Tentunya budget yang akan dikeluarkan oleh orang tua tidak sedikit, berkisar 5 juta per bulan. Biaya ini belum termasuk biaya pendaftaran atau biaya aktivitas tambahan lainnya. Dan ada satu biaya yang harus dipersiapkan oleh orang tua jika orang tua itu terlambat menjemput anak-anak mereka
setelah pulang bekerja. Jadi kalau dihitung-hitung banyak juga ya biaya yang harus dipersiapkan oleh orang tua jika ingin menitipkan anak-anaknya di daycare. Oke, dari tadi kita udah bahas nih, mulai dari hal yang menarik dari kasus ini sampai dengan tadi hal positif dan negatif yang bisa ditemuin. Sekarang selanjutnya, pertanyaannya adalah, apa ada inspirasi yang bisa kalian dapatkan dalam isu seputar kasus High Rich Daycare ini? Inspirasi yang didapat dari isu dalam kasus ini. Sebelumnya, Pak Yoko telah menjelaskan bahwa salah satu isu dalam kasus ini adalah kesulitan atau pertimbangan seorang wanita karir yang telah memiliki anak untuk melepaskan pekerjaannya. Terdapat 4 alasan mengapa. Pertama, biaya hidup yang terlalu tinggi. Kedua, gengsi atau harga diri dari sosok tersebut. Ketiga, gelar sarjana yang tinggi dan perlu dipraktekkan. 4. Menghindari kebosanan. 4 alasan ini merupakan hasil studi yang ditemukan oleh penulis dalam kasus ini. Dapat kita ketahui bahwa di luar sana banyak perusahaan-perusahaan telah menyediakan fasilitas daycare. Fasilitas ini merupakan salah satu employee benefit untuk setiap karyawan wanita. Tentu saja hal ini dapat meringankan beban dari seorang wanita karir. Di sisi lain, perusahaan pun memiliki manfaat dari fasilitas daycare ini. Seperti contoh salah satunya, setiap karyawan atau terkhususnya wanita karir lebih mudah untuk meningkatkan kinerjanya, di mana beban dari anak telah berkurang. Mungkin kurang lebih seperti itu inspirasi yang kita dapat dari kasus ini. Wah, menarik sekali ya. Berarti considered issues as source of inspiration di sini adalah di mana pilihan seorang wanita karir untuk melepas karirnya, gitu ya. Nah, terakhir nih, ada pertanyaan buat kalian. Ada nggak sih perubahan yang kalian inginkan atau kalian harapkan dari isu seputar kasus High Rich Daycare ini? Kalau ngomongin perubahan pastinya ada ya. Nah, sebelum itu mau update dulu nih tempat penitipan anak yang ada di Jakarta. Jadi tahun 2016 data menunjukkan kalau tempat penitipan anak di DKI Jakarta telah mencapai 14 tempat penitipan anak. Nah, ini angkanya mungkin sudah jauh berbeda ya dengan di dalam case yang waktu itu tahun 2007. Untuk menitipkan anak-anak kita ke daycare itu tentu harus merogoh kocek yang dalam. Salah satunya udah dibahas nih tadi di high risk daycare ini, nggak murah angkanya, nggak kecil angkanya. Jadi ini masih menjadi dilematis bagi banyak perempuan untuk harus kembali bekerja atau mengurus anak, karena daycare dengan harga yang segitu mungkin bukan solusi bagi banyak perempuan yang ingin kembali bekerja. Nah, jadi kita pengen kalau lebih banyak perusahaan yang membuat workplace daycare. Jadi, ini adalah daycare yang disubsidi oleh perusahaannya sebagai benefit karyawannya. Jadi karyawannya mungkin tidak perlu membayar untuk daycare tersebut. Jadi waktu nitipin anaknya istilahnya gratis, atau mungkin bayar tapi angkanya nggak sebesar daycare yang ada di luar. Jadi itu tuh bukan tanpa alasan. Dengan membuat daycare di perusahaan, studi dari Worksheet menunjukkan kalau membuat daycare di perusahaan memiliki benefit bagi perusahaan, yaitu dapat menjalin lebih banyak talent, angka absensi yang lebih rendah, performa karyawan yang lebih baik, dan memungkinkan lebih banyak wanita yang berperan dalam manajemen serta mengurangi angka turnover. Nah, di luar negeri sendiri udah banyak perusahaan yang membuat workplace daycare. Salah satunya adalah Johnson & Johnson, Prudential, Disney, Cisco System, Nike, dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia ternyata juga udah ada. Kalau di case itu disebutin Bulog, tapi update lagi ternyata di Indonesia itu udah ada AIA Financial Indonesia, AXA Indonesia, Unilever, dan Tokopedia. Mereka-mereka ini yang sudah menyediakan daycare di tempat kerjanya. Jadi para karyawan, terutama ibu-ibu nih yang mau menitipkan anaknya di daycare yang ada di tempat kerjanya, lebih merasa aman, lebih merasa
dekat dengan anaknya karena nggak jauh-jauh dari tempat dia bekerja. Jadi itu yang mungkin bisa menaikkan angka performa ya, kayak oh ya udah gue udah deket sama anak gue gitu. Kalau misalnya ada kenapa-napa tinggal kemana dalam satu gedung yang sama. Jadi rasa kekhawatiran itu lebih rendah dibandingkan kita misalnya anaknya dititip di rumah atau di daycare yang jauh dari tempat kerja. Jadi intinya kita pengen lebih banyak workplace daycare yang ada di Indonesia kalau misalnya ngomongin perubahannya. Ya, itu tadi talk show dari kelompok 3 seputar kasus daycare. Terima kasih telah menyaksikan, selamat malam dan sampai jumpa di talk show kami berikutnya.